Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa hebat? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi IPS tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan pada tema mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu setelah melakukan aktivitas belajar, kalian diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan tepat, dan yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Perhatikan tokoh berikut ini. Ini adalah tokoh masyarakat yang sangat terkenal, yaitu Bapak Chairul Tanjung, pemilik City Corps seperti Trans7, Transmart, Multifinance, dan lain-lain. Bapak Chairul Tanjung ini merupakan tokoh inspiratif yang bisa kita jadikan sebagai contoh bahwa dari orang biasa bisa berubah menjadi seorang miliarder. Dengan tagline-nya yaitu tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, dan kedisiplinan. Orang biasa menjadi pengusaha sukses. Tentunya kalian pernah melihat orang-orang di sekitar kalian dari TV atau dari media massa bahwa kita pernah melihat ada seorang karyawan yang berprestasi sehingga karirnya bagus sampai menjadi seorang direktur. Dua contoh ini merupakan bentuk atau salah satu dari mobilitas sosial. Lalu, apa yang disebut dengan mobilitas sosial? Mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak gerak. Sedangkan kata sosial berarti seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Sehingga mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Bisa lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Apakah kalian sudah memahami definisi atau pengertian dari mobilitas sosial? Baik, kalau begitu kita akan lanjut ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial yaitu ada dua. Yang pertama kalian perhatikan seperti garis ya, ada vertikal dan horizontal. Kita lihat yang pertama yaitu bentuk mobilitas sosial vertikal. Bisa kalian ingat dengan tanda garis vertikal, yaitu ada atas bawah, bisa bergerak dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dan yang kedua yaitu bentuk mobilitas sosial horizontal yang digambarkan dengan garis horizontal ke kiri dan ke kanan. Yang pertama mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial yang satu ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau biasa kita sebut dengan social climbing, maupun turun ke tingkat lebih rendah atau biasa kita kenal social sinking. Apa itu social climbing? Social climbing atau mobilitas vertikal ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena peningkatan status sosial dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Contoh yaitu guru diangkat menjadi kepala sekolah. Dan kalian bisa perhatikan dari gambar bahwa seseorang sedang meniti karir dari bawah sampai dengan ke posisi yang terbaik. Lalu apa bedanya dengan social sinking? Social sinking atau mobilitas vertikal ke bawah adalah mobilitas yang terjadi karena penurunan status sosial dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang lebih rendah.
Contohnya yaitu karyawan yang diturunkan jabatannya karena melanggar aturan. Misalnya dari seorang supervisor kembali menjadi seorang marketing. Kita lihat dari gambar di sini yang menggambarkan bahwa seseorang yang sedang kecewa ya karena mengalami social sinking atau penurunan jabatan. Lalu selanjutnya yaitu bentuk mobilitas sosial yang kedua, yaitu mobilitas sosial horizontal. Adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contoh, kepala sekolah yang dipindah tugaskan ke sekolah lain dan ia tetap menjadi kepala sekolah. Dalam hal ini hanya berpindah peran saja tanpa mengalami kenaikan atau penurunan status sosial. Oke, baik. Sekarang kalian boleh baca kisah seorang tukang sapu yang sukses menjadi pengusaha. Anda boleh tidak percaya saat mendengar ada seorang pengusaha sukses yang dulunya bekerja sebagai tukang sapu. Namun, Tri Sumono adalah bukti nyata akan kisah sukses ini dan sekarang ia mempunyai pendapatan per bulan hingga ratusan juta. Salut dan kagum dengan perjuangannya demi menggapai mimpi. CV 3 Jaya yang dirintisnya, serta usaha lain seperti peternakan burung, jahe, dan pertanian padi, dan masih banyak lagi membuat omset yang diterima Pak Tri saat ini mencapai lebih dari 500 juta per bulan. Luar biasa ya. Pengusaha sukses yang satu ini dulunya adalah seorang tukang sapu. Tri Sumono nama aslinya. Seorang pria kelahiran Gunung Kidul 7 Mei 1973 dan ia hanyalah seorang lulusan SMA tanpa keahlian. Pada tahun 1993 ia nekat merantau ke Jakarta meskipun hanya berbekal tas berisi kaos dan ijazah SMA yang baru diperolehnya. Sesampainya di Jakarta, Tri Sumono mulai mencari pekerjaan apa saja tanpa memilih-milih. Hal ini ia lakukan untuk bertahan hidup dengan perjuangan yang tinggi sampai akhirnya menjadi pengusaha sukses. Setelah kalian membaca cerita tersebut, inspirasi apa yang kalian peroleh untuk meraih kesuksesan di masa depan? Kesimpulan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu manusia merupakan makhluk sosial yang bersifat dinamis. Mobilitas sosial tidak bisa dipisahkan dari status yang dimiliki oleh seseorang. Status sosial biasanya berhubungan dengan jabatan, keturunan, dan pendidikan. Ingatlah bahwa kehidupan ibarat roda berputar. Roda akan terus bergerak, kadang di atas dan kadang di bawah. Namun kita harus selalu rendah hati saat posisi kita di atas dan tidak boleh berkecil hati saat posisi kita di bawah. Salam sukses untuk kita semua. Sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.